Halo everyone, kembali lagi di channel Smart Kimia. Pada video ini akan dijelaskan mengenai pembahasan soal latihan PAT Kimia kelas 11, part 1. Oke, pada video ini akan dibahas soal latihan nomor 1 sampai dengan nomor 5 agar videonya tidak terlalu panjang ya. Nanti akan ada part 2, part 3, dan seterusnya. Silahkan bisa cek linknya di deskripsi box ya. Oke, langsung masuk ke sini penjelasan yang tepat. Nah, kedua tentang teori asam basa ya. Perlu diingat bahwa untuk teori asam basa menurut Arrhenius ya, Arrhenius menjelaskan bahwa suatu senyawa disebut asam ya, jika dalam air dia melepaskan ion H+ ya, H+. Dalam air dia melepaskan ion H+. Disebut basa jika di dalam air dia melepaskan ion OH- ya. Nah, KOH ini ya, kita bisa tuliskan reaksinya di dalam air jadi ya di dalam H2O jadi plus H2O ya menjadi ya. Nah, dari pengertian asam dan basa untuk teori asam basa Arrhenius ini ya. Nah, KOH ya ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan menjadi ion ya, akan terionisasi sempurna yaitu menjadi ion K+ dan juga OH- dan juga di sini ada H2O. Nah, ya. Oke. Jadi seperti ini ya. Untuk penjelasan mengenai teori asam basa Arrhenius pada senyawa KOH. Jadi senyawa KOH ini dalam air dia melepaskan ion OH-, maka KOH ini oleh Arrhenius disebut sebagai senyawa yang bersifat basa. Gitu ya. Oke, jadi reaksinya seperti ini. Jawaban nomor 1 seperti ini ya, plus H2O. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan reaksi berikut ini ya. Ada dua reaksi. Yang jadi pertanyaan adalah tentukan pasangan asam basa konjugasi untuk reaksi di atas dan reaksi baliknya. Karena di sini dia ada tanda panah bolak-balik ya. Nah, apakah ada senyawa yang bersifat amfipotik? Nah, ya, amfipotik. Oke, kita bahas. Nah, reaksinya dulu. Ini karena dia bolak-balik ya, maka untuk reaksi yang pertama ini saya bagi dua ya. Yang pertama adalah reaksi ke kanan dulu NO2- plus H2O ya, plus H2O ya. Menjadi ini ke kanan dulu ya. HNO2 biar jelas nanti ya. HNO2 plus OH-. Nah, ya ini ke kanan dulu. Kemudian sebaliknya berarti HNO2 ya, HNO2 di sini. HNO2 plus ini ya OH-. Nah, OH- menjadi jadi kan sebaliknya ya NO2- dan juga H2O. Nah, di sini kita tentukan asam basa konjugasinya ya dengan menerapkan prinsip teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, dulu di video saya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan mengenai trik bagaimana cara menentukan asam basa konjugasi pada teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, triknya adalah ya yang banyak hanya itulah yang asam ya. Jadi kita jodohkan dulu. NO2- ini jodohnya adalah dengan HNO2. Kenapa dengan HNO2 bukan OH-? Karena dia memiliki komponen-komponen yang sama ya. Ini N ya, ini O ya. Kalau dengan ini kan N-nya nggak ada ya. Jadi yang memiliki banyak H itu adalah yang asam. Nah, yang asam ya. Nah, ini karena dia berperan sebagai produk, kita tambahkan istilah konjugasi ya. Kalau ini asam konjugasi berarti ini basa ya. Kemudian H2O dan OH- lebih banyak hanya yang mana H2O. Berarti H2O ini berperan sebagai asam sedangkan OH- berperan sebagai basa. Nah, konjugasi. Nah, kemudian untuk HNO2 dan OH- ya, ini OH-. Nah, kita juga tentukan ya, ini dan ini ya pasangannya. Nah, ini adalah asamnya ya, kemudian ini basa konjugasi karena berperan sebagai produk gitu ya, konjugasi. Ini basa dan ini asam. Asam konjugasi. Jadi tinggal kita tentukan ya di sini ya, pasangan asam basa konjugasi ya. Pasangan asam basa konjugasi H2O. Nah, basa konjugasi berarti OH-. Jadi H2O dan OH- atau NO2 dan juga NO2- ya dan juga HNO3 gitu ya. Nah, ini juga sama ya, yang reaksi baliknya juga sama ya.
HNO2 ya, asam 2 min. Kemudian OH- ini berpasangan dengan ya ini ya OH- berpasangan dengan H2O gitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk yang reaksi kedua ya, ini kan juga bolak-balik, maka saya tuliskan seperti ini ya. H2CO3 2CO3 plus H2O. H2O ini yang ke kanan dulu. Nah, menjadi H3O plus ya, H3O plus dan juga HCO3 min. Nah, dan ini sebaliknya ya, sebaliknya saya tuliskan di sini HCO3 min nah, ya plus H3O plus nah, menjadi ya kan sebaliknya ya H2CO3 kan ya. Nah, H2CO3 pasangannya dengan HCO3 min. Lebih banyak hanya yang sebelah ini ya H2CO3 ya. Maka ini asam, ini basa konjugasi. Nah, ya, basa konjugasi. H2O sama H3O plus lebih banyak H3O plus ya hanya ya. Berarti ini asam karena dia produk kita tambahkan istilah konjugasi ini basa gitu ya. Kalau yang bawah ini ya, yang bawah ini dia berarti basa ya, ini asam konjugasi. Kan gitu ya. Ini dia asam, ini dia basa konjugasi. Oke ya. Jadi pasangannya tinggal kita tuliskan. Ya, tinggal kita tuliskan ya. H2CO3 berpasangan dengan HCO3 min. Nah, ini pasangan asam basa konjugasi. Nah, oke, ini juga ya. H3O plus berpasangan dengan H2O. Dan juga satunya lagi ya, H2O ini basa ya dengan asam konjugasinya. Ini H3 HCO3 min dengan H2CO3 gitu ya. Nah, jadi pasangan asam basanya sudah diketahui. Kemudian pertanyaannya adalah apakah ada senyawa yang amfiprotik? Ya, kalian perhatikan di sini ada ya. Siapa? Nah, ini bisa kalian perhatikan. H2O pada reaksi pertama, ini kan reaksi pertama bolak-balik ya, atas sama bawah, ini reaksi kedua bolak-balik juga. Nah, H2O di sini dia sifatnya adalah asam. Sedangkan pada reaksi kedua sifatnya di sini adalah basa. Apa sih yang berperan sebagai asam dan berperan sebagai basa? Nah, karena H2O di sini dia pada reaksi 1 itu bersifat asam dan reaksi pada 2 bersifat basa, berarti H2O di sini dia berperan sebagai senyawa yang bersifat amfipotrik. Artinya adalah dia bisa berperan sebagai senyawa asam dan bisa berperan sebagai senyawa basa. Seperti itu ya untuk pembahasan nomor 2. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3. Perhatikan data indikator di samping ya, ada indikator seperti ini. Nah, suatu larutan diuji pH-nya dengan ditetesi indikator dengan metil merah berwarna kuning, dengan bromtimol berwarna biru, dan dengan fenolftalin tidak berwarna. Maka pH larutan tersebut adalah, nah ini caranya kita buat garis bilangan ya, garis bilangan. Nah, kita identifikasi, kita analisis dengan metil merah berwarna kuning, dengan metil merah berwarna apa? Kuning. Nah, berwarna kuning, maka kita lihat di sini trial pH-nya 66,2, nah ke kanan. Ke kanan ya panahnya. Oke, kemudian dengan bromtimol biru ternyata warnanya biru. Dengan bromtimol biru warnanya biru. Biru ini trialnya 7,6. Kita tuliskan di sini ya, 7,6. Ini juga ke kanan ya, ke kanan. Kemudian dengan fenolftalin tidak berwarna, dengan fenolftalin tidak berwarna. Ini sebelah kiri berarti trialnya ini ya 8,3. Ini saya tuliskan di sini 8,3. Ya kan sesuai ya, ini 6, 7, 8. Ini ke kiri. Nah, yang merupakan perpotongan semuanya, berarti ini ya. Nah, ini ya, ini adalah pH-nya 7,6 sampai 8,3. Nah, gitu ya, gampang ya, easy ya. Nah, lanjut nomor 4. Tentukan pH dari basa lemah ALOH 3 kali 0,1 M dengan KB 1 kali 10 pangkat min 5. Oke. Nah, ini tinggal kita ionkan terlebih dahulu ya, ALOH ya, ALOH 3 kali boleh kita ionkan ya, boleh kita ionkan, boleh tidak ya, karena ini dia senyawa yang bersifat lemah ya. Oke. Nah, jadi di sini ada OH-, maka kita mencari konsentrasi OH-. Ingat untuk senyawa yang bersifat lemah ya, menghitung OH-nya adalah akar Kb kali Mb ya, kali Mb ya. Akar KB-nya adalah ini ya 10 pangkat min 5 ya, satunya tidak saya tulis. MB-nya 0,1 itu 10 pangkat min 1 ya, min 1. Berarti akar ini 10 pangkat min 6 ya kan. Nah, jadinya hasilnya ada 10 pangkat min 3M.
jadi POH sama dengan min log ya, min log 10 pangkat min 3, yaitu konsentrasi OH min. Hasilnya adalah 3. Nah, jadi pH sama dengan 14 min POH, berarti 14 min 3, hasilnya 11 gitu ya, gampang. Oke, soal yang terakhir pada video ini yaitu sebanyak 1,71 gram BaOH 2 kali dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml. Larutan tersebut memiliki harga pH yaitu, nah berarti kita hitung dulu MR karena di sini tidak diketahui ya MR-nya ya. BaOH 2 kali. Nah, BaOH 2 kali menghitung MR-nya. Nah, saya tuliskan rinci di sini ya. MR-nya ya sama dengan, nah, jumlah BA ini ada 1 ya, 1 dikali dengan AR BA yaitu 137. 137 ditambah dengan jumlah dari O. Nah, O-nya di sini ada 2 ya. Berarti 2 kali ARO. ARO adalah 16. Nah, 16 dikali ditambah jumlah dari H ini 2 kali ARH 1. Nah, ya, jadi ini ya 137 ditambah 32 ditambah 2 ya, hasilnya adalah 171. 171. Nah, sehingga kita cari dulu M-nya ya. M-nya sama dengan ini ya, kita gunakan rumus gram per mr kali 1000 per V dalam mililiter. Gramnya sudah diketahui 1,71 dibagi dengan MR-nya 171 ini ya di atas itu kali 1000 per V, V-nya adalah 500. Oke, ini coret hasilnya 2 ya. Nah, 1,71 dibagi dengan 171 dikali 2 ya. Hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 M. Ya. Nah, karena di sini dia BaOH 2 kali ini adalah basa kuat ya, maka kita bisa tuliskan seperti ini ya. BaOH ya. Nah, ini kan dia valensinya kan 2 ya. Valensinya 2. Nah, ini bisa tuliskan apa namanya? Lengkap ya, Ba2 plus kalau trion dan juga 2 OH. Nah, ini kan valensinya 2 ya. Nah, valensinya 2. Maka untuk konsentrasi OH-nya ya sama dengan ya 2 valensinya yaitu 2 dikali dengan M-nya 2 kali 10 pangkat min 2 ya, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sehingga POH-nya itu sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 2 min log 4. Nah, jadi pH-nya sama dengan 14 min 2 min log 4 ya. Jadi hasilnya adalah 12 plus log 4. Oke. Seperti ini ya untuk pembahasan pada video pertama part 1-nya. Silakan kalian bisa lanjut ke part 2-nya dengan klik link yang ada di deskripsi box ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.